Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Kali ini Om Bob berada di Kota Klaten kawan-kawan sekalian. Tepatnya Om Bob berada di Desa Kalitengah, Dukuh Klumutan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Di Dukuh Klumutan ini ada pesarian. Pesarian yang disebut dengan pesarian Senopaten, kawan-kawan sekalian. Ini adalah pesarian Senopaten. Dan di pesarian Senopaten ini terdapat beberapa makam tua. Ini makam ini dulu adalah ada cungkupnya, ada rumah-rumahannya. Namun ketika bencana alam gempa bumi melanda Klaten kira-kira tahun 2006-2007 ini hancur. Bangunan ini termasuk bangunan belakang itu Sungkup satu sudah diperbaiki oleh swadaya masyarakat Dukuh Klumutan ini. Namun yang ini masih hanya menyisakan puing-puing ini. Ini kelihatannya kawan-kawan sekalian. Ini makam awal-awal Mataram kawan-kawan sekalian. Ini sayang sekali belum direhab. Ini dulu adalah sebuah cungkup makam kawan-kawan sekalian. Makam ini usianya setua dengan makamnya di dalam. Dan makam di dalam cungkup itu seorang tokoh yang memiliki andil atau mewarnai sejarah awal berdirinya Mataram di Kota Gede. Sampai sekarang peninggalan karya dari beliau tokoh ini ada di Kota Gede masih kita lihat. Siapakah makam ini kawan-kawan sekalian? Dan tokoh ini juga ada hubungannya dengan telusur Om Bob sejarah sebelumnya di Kota Kediri. Oleh karena itu dari Kediri membawa Om Bob ke Klaten ini. Karena tokoh di dalam cukup makam ini ada kaitannya erat dengan sejarah Kediri. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Apa korelasinya seorang tokoh dari Kediri dengan sejarah Mataram? Ayo kita lihat makamnya. Ini cukup tertata. Ini dulu waktu bencana ini juga sempat runtuh cukup makam ini. Namun sudah diperbaiki. Hanya menyisakan sisa makam yang belum diperbaiki di sampingnya, samping kanannya ini. Assalamualaikum ya ahladiar. Merupakan inilah ada dua makam di komplek makam Senopaten ini. Dan nama komplek makam Senopaten ini juga kelihatannya ada korelasinya dengan makam dua ini. Inilah dua makam ini yang salah satunya ini merupakan makam beliau Senopati Kediri. Menurut tuturan Pak Diono selaku juru makam atau yang reso makam ini, beliau juga belum tahu persis dua makam ini yang mana yang makam daripada beliau Senopati Kediri. Assalamualaikum. Ini makam ini dicat ulang nih kan. Ini nisannya masih nisan lama kawan-kawan sekalian. Ini bukan Amangkurat, bukan, ini adalah awal Mataram. Kelihatannya sudah pernah diganti tahun 1843. Ini makam nisannya pernah diganti tahun 1843. Kondisi makam ini masih baik. Namun kelihatannya jarang orang datang ke makam beliau Senopati Kediri. Kawan-kawan sekalian, siapakah Senopati Kediri dan apa korelasinya dengan sejarah awal berdirinya Mataram dan bagaimana seorang tokoh Kediri berada di luar wilayahnya dan makamnya ada di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, tepatnya di Dusun Klumutan, Desa Kalitengah ini. Om Bob akan menuturkan secara singkat dan ini merupakan tindak lanjut
penerusan sejarah Om Bob dari Kediri membawa Om Bob ke beliau Senopati Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Salam udut dan salam ngopi, kawan-kawan sekalian. Bersama Om Bob kembali dalam telusur dan tutur sejarah, kawan-kawan sekalian. Dan saat ini Om Bob berada di pintu masuk ini dengan penuh rasa hormat di dua cungkup makam seorang tokoh yang mungkin jarang sekali kawan-kawan mengetahui keberadaannya, walaupun nama beliau tercatat dalam narasi sejarah perjalanan berdirinya Keraton Mataram di awal-awal Mataram. Saat ini Om Bob berada di Kabupaten Klaten, tepatnya di Kecamatan Wedi, Desa Kalitengah, Dukuh, Kelumutan. Nah, di Dukuh Kelumutan ini, kawan-kawan sekalian, ini jaraknya dari Klaten masuk ke arah Wedi, nanti di Google Map aja lah, Desa Kalitengah. Namun Desa Kalitengah itu sangat luas, kawan-kawan sekalian. Ini salah satunya adalah ada beberapa dukuh, dan dukuhnya adalah Dukuh Kelumutan. Di Dukuh Kelumutan ini terdapat komplek makam umumnya yang dikenal dengan makam Senopaten. Mengapa diberi nama atau istilah Senopaten? Karena juga tidak bisa lepas dari sejarah dua makam ini belakang ini. Beliau adalah Senopati Kediri. Namanya Senopati Kediri, tentunya beliau berasal dari Kediri. Dan ini justru yang membawa Om Bob datang kemari ini setelah Om Bob menelusuri sejarah Kediri, di mana ketika itu Om Bob tidak sengaja sebetulnya terdapat makam yang Om Bob sendiri waktu itu belum menyadari bahwa ternyata salah satu makam yang Om Bob telusuri, yaitu Sunan Demang, itu namanya adalah Raden Jalu. Dan Raden Jalu di dalam beberapa sejarah disebut ada nama Ratu Panjalu, Adipati Kediri. Ketika itu Om Bob menuturkan bahwa Adipati Jalu atau Raden Jalu ini atau Sunan Demang ini hidup di awal-awal Mataram. Ternyata memang tepat sekali korelasinya karena ada hubungannya dengan Senopati Kediri. Bagaimana hubungannya, Om Bob akan tuturkan dalam telusur dan tutur sejarah kali ini, kawan-kawan sekalian. Om Bob akan refresh kembali ke awal-awal berdirinya Mataram pasca kosongnya Keraton Pajang. Ketika tahun 1587 Keraton Pajang itu kosong, dan tahun 1586 Panembahan Senopati seiring dengan naik tahtanya Pangeran Benowo di Pajang, beliau Panembahan Senopati pulang ke Mataram dan menobatkan dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Tahun 1587 langkah-langkah awal dari Panembahan Senopati itu yang pertama adalah mencari keberadaan adik angkatnya, yaitu Pangeran Benowo yang meninggalkan Keraton Pajang tahun 1587. Beliau mencari, nanti ketemu beberapa tahun kemudian ketemu keberadaan Pangeran Benowo berada di Alas Tegolayang dan Alas Kukulan yang saat ini berada di Kabupaten Kendal. Hingga makam beliau juga ada di daerah Alas Kukulan sana yang saat ini disebut dengan Desa Pekuncen, Kabupaten Kendal, Kecamatan Begandon. Langkah kedua Panembahan Senopati adalah mencari pengakuan eksistensi keberadaan sebagai Raja Jawa. Secara turun-temurun harus disahkan mendapat restu dari Mufti Tanah Jawa, yang kala itu masih sudah dipegang oleh Sunan Giri generasi ketiga, yaitu Sunan Giri Parapen. Maka Panembahan Senopati mengirimkan surat kepada Sunan Giri Parapen, dan singkatnya kawan-kawan sekalian dijawab bahwa Panembahan Senopati untuk datang ke gerbang timur, ya Brang Wetan gitu.
Singkatnya kawan-kawan sekalian, Panembahan Senopati bersama seluruh rombongan dengan pasukannya, dengan Ki Juru Mertani yang diiringi oleh kadipaten-kadipaten awal yang mendukung Mataram. Di antaranya adalah Kadipaten Pati, Kadipaten Demak, Kadipaten Grobogan, itu berangkat bersama-sama berkemah di daerah Gerbang Timur, itu adalah Mojokerto. Kawan-kawan sekalian, ketika Pajang itu Sultan Hadiwijoyo tahun 1582, banyak wilayah-wilayah Brangwetan yang melepaskan diri menjadi kadipaten-kadipaten merdeka dan bebas. Terutama pasca 3 tahun pemerintahan Aryo Pangiri tahun 1582 sampai 1585. Ini dan kadipaten-kadipaten Brangwetan yang timur itu yang paling kuat adalah Surabaya. Ada yang menyebut Kerajaan Surabaya, ada yang menyebut Kadipaten Surabaya. Dan Pangeran Surabaya ini sangat kuat, mempunyai banyak pengaruh. Pangeran Surabaya di sini adalah masih leluhur bapak dari Pangeran Pekik Surabaya, yaitu Panembahan Joyolengkoro. Ini mempunyai pengaruh yang kuat. Ketika Panembahan Senopati mengadakan perkemahan di Mojokerto, pun demikian dengan Kadipaten Brangwetan dengan seluruh pasukannya dari Madiun, Kediri, kemudian Blitar, Pasuruan, Surabaya, dipimpin oleh Adipati Surabaya, berkumpul juga saling berhadapan-hadapan. Hingga nanti muncul utusan dari Sunan Giri menyampaikan surat. Di dalam pertemuan ini adalah peristiwa Mojokerto ini sangat luar biasa. Nanti menambah keyakinan kebulatan tekad dari Panembahan Senopati karena utusan Sunan Giri Parapen itu membawa surat dari Sunan Giri Parapen antara Panembahan Senopati dan Pangeran Surabaya disuruh memilih isi wadah atau isi. Panembahan Senopati memilih wadah, kemudian Pangeran Surabaya memilih isi. Dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama, berarti Panembahan Senopati memilih wadah berarti adalah memilih negara. Sedangkan Pangeran Surabaya Brangwetan memilih isi berarti adalah rakyat dari negara tersebut menjadi bawahan Mataram. Ini. Setelah peristiwa itu ada beberapa peristiwa yang satu, buat Mataram menambah keyakinan Panembahan Senopati dan untuk memperluas wilayah nanti. Menaklukkan beberapa wilayah Brangwetan. Sementara setelah peristiwa Mojokerto tersebut, Pangeran Surabaya membuat langkah-langkah, salah satunya adalah mengganti beberapa adipati-adipati. Salah satu yang diganti oleh Adipati Surabaya, oleh Pangeran Surabaya adalah Adipati Kediri. Adipati Kediri kala itu dijabat oleh Pangeran Mas. Nah, Pangeran Mas ini ketika wafat kisaran tahun 1587 sampai 90, tahun 1587 sampai 60 itu meninggal dunia dan nanti tidak digantikan oleh kerabat beliau. Ada yang beberapa buku menyebutkan adik dari Adipati Kediri yaitu Pangeran Mas itu ada 4. Namun ada yang menyebut beliau bukan adik dari Pangeran Mas tapi putra Panemas. Putranya itu yaitu yang sulung bernama Senopati Kediri. Senopati Kediri. Di dalam Babat Tanah Jawi yang dikutip oleh De Graaf. De Graaf mengutip Babat Tanah Jawi dan Obo baca ini Babat Keraton Mataram ini disebutkan, De Graaf menyebut dan De Graaf ini mengadopsi dari Babat Tanah Jawi. Adipati Kediri memiliki saudara yaitu Senopati Kediri, kemudian Tumenggung Sorodipo, kemudian Raden Kentul Jejanggu dan Tumenggung Kertimoso ini. Namun beberapa serat juga buku di laman-laman media sosial juga
menyebutnya bahwa Senopati Kediri adalah putra dari Pangeran Mas atau Adipati Kediri. Ketika Adipati Kediri Sedo, kisaran tahun 1587-90 itu, Pangeran Surabaya merestui Raden Jalu atau Sunan Demang untuk menjadi Adipati Kediri, bukan menunjuk Senopati Kediri. Ini nanti sejarah bermula dari sini kawan-kawan sekalian. Sementara Raden Jalu sendiri merupakan putra dari Panembahan Wiro Asmoro atau Wirasmoro atau Bagus Wirasmoro. Putra dari Bagus Mukmin alias Sunan Prawoto. Jadi ini meluruskan ketika Bob di Kediri ada dua makam di Astono Gedong yang menyebut makam Raden Bagus dan Raden Wirasmoro. Kiaian Obob itu adalah satu nama, yang benar adalah menurut Obob ini ya, Ibu Tesa Obob, namanya adalah Bagus Wirasmoro. Karena ayahnya bernama Bagus Mukmin. Jadi satu nama. Karena Wirasmoro tidak memiliki adik, beliau adalah putra bungsu dari Sunan Prawoto. Kalau di narasi sejarah di Astono Gedong disebutkan bersama adiknya, yaitu Raden Bagus ke Kediri. Udah bersini. Lah inilah kawan-kawan sekalian, kita kembali kepada Senopati Kediri. Senopati Kediri karena pengangkatan Raden Jalu, kalau di dalam buku ini disebut Ratu Panjalu. Panjalu ini tidak mengacu kepada kerajaan Panjalu di era Galuh Pasundan, bukan, namun Panjalu Jawa Timur. Karena di Jawa Timur juga ada istilah Panjalu, ada kerajaan namanya Panjalu dan Jenggala. Nah, Panjalu itu ibu kotanya adalah di Daha, ya Kediri. Nah ini Ratu Jalu atau Ratu Panjalu ini adalah Sunan Demang, putra Wirasmoro. Terjadi pergeseran didukung oleh Pangeran Surabaya. Pangeran Surabaya memang mengadakan mendukung beberapa adipati di Brangwetan yang dianggap satu visi, satu koalisi dengan Pangeran Surabaya. Dengan diangkatnya Raden Jalu sebagai Adipati Kediri, ini membuat sakit hati daripada Senopati Kediri. Senopati Kediri bersama 3 orang adiknya ini berkirim surat kepada Panembahan Senopati. Intinya surat tersebut adalah untuk mencari dukungan suaka politik dan menyatakan tunduk takluk mengabdi kepada Mataram. Surat tersebut dibaca oleh Panembahan Senopati dan Panembahan Senopati sangat merespon dengan baik karena ini adalah aliansi baru untuk sebagai sekutu penaklukan wilayah Kadipaten Brangwetan. Kawan-kawan sekalian, setelah peristiwa Mojokerto tahun 1587, Panembahan Senopati mengadakan ekspansi perluasan wilayah. Satu persatu diduduki. Ya. Yang pertama tahun 1700, diantaranya adalah dari mulai tahun 1788, kemudian Madiun tahun 1590 takluk, jatuh. Panembahan Senopati menaklukkan Panembahan Timur atau Renggojumeno. Setelah itu tahun 1591 Kediri. Ini jatuh juga. Lah, peristiwa jatuhnya Kediri ini karena andil daripada beliau. Beliau berkirim surat kepada Panembahan Senopati, kemudian Panembahan Senopati mengutus salah satu putranya. Ada yang menyebut Pangeran Purboyo, di dalam buku ini menyebut Pangeran Wiromenggolo. Dua-duanya merupakan putra Panembahan Senopati dan didukung oleh Tumenggung Alap-Alap. Untuk yang pertama menjemput membebaskan rombongan Senopati Kediri bersama adik-adiknya untuk dibawa pulang ke Mataram. Yang kedua untuk melengsarkan Adipati Kediri yaitu Raden Jalu atau Ratu Panjalu. Singkatnya tahun 1791 Adipati Kediri, Raden Jalu tahu persis bahwa pasukan Mataram sudah bergerak ke arah Kediri. Beliau mengadakan rapat besar. Salah satu yang tidak hadir, yang manggil hadir adalah pasukan daripada Senopati Kediri.
ada 100 orang dengan alasan sakit. Namun sebenarnya beliau ada mempersiapkan pasukannya dan saudara-saudaranya untuk lari ke Mataram sekaligus menggempur Kediri dari dalam. Akhirnya singkatnya terjadi pertempuran, dan ketika pertempuran antara pasukan Adipati Kediri, Raden Jalu dengan Senopati Kediri berlangsung, datang pasukan dari Wiromenggolo menggempur pasukan Kediri. Pasukan Kediri kemudian lari masuk ke gerbang. Rombongan dari Senopati Kediri menuju ke Mataram. Singkatnya seperti itu kan sekalian, dan jatuhlah nanti Kediri. Tidak disebutkan Ombok mencari bagaimana nasib Raden Jalu. Apakah melarikan diri ke Surabaya? Kebanyakan melari ke Surabaya. Seperti penaklukan Madiun, itu Panembahan Timur, Renggojumeneng juga lari ke Jawa Timur, ke Surabaya. Bersama adik dari Retno Dumilah, nanti lari ke Surabaya. Pun demikian dengan akhir dari Adipati Kediri, yaitu Raden Jalu. Ombok tidak mengetahui apakah beliau gugur dalam penyerangan Mataram ke Kediri atau beliau melarikan diri ke Surabaya. Namun yang jelas setelah peristiwa itu, Kediri jatuh dan Kediri diserahkan kepada kekuasaan Senopati Kediri. Namun kawan-kawan sekalian, Senopati Kediri ini ketika diserah itu kekuasaan Kediri, beliau setelah melarikan diri ke Kediri lebih banyak ke keraton Mataram. Singkatnya beliau ketemu dengan Panembahan Senopati bersama adik-adiknya. Beliau mendapat penghargaan sebagai yang mencari suaka politik ya, kawan-kawan sekalian, ke Mataram, mendapat tanah 2000 karya, dan saudara-saudaranya juga diangkat sebagai keluarga daripada Mataram ini. Nah, bagaimana beliau ada di sini? Kawan-kawan sekalian, Senopati Kediri bersama saudara-saudara ini adalah seorang ahli bangunan. Seorang yang cakap membuat bangunan dan ahli membuat bata, baik bata merah maupun bata putih. Panembahan Senopati setelah melakukan penyerangan ke Brangwetan, beliau fokus untuk membangun Keraton Mataram. Salah satunya adalah membangun benteng di sekitar Kota Gede. Dan yang ditunjuk mengawasi dan mengarsiteki tembok baluarti Kota Gede dan beberapa tembok Kota Gede itu sekarang masih ada, kawan-kawan sekalian. Beliau adalah Senopati Kediri. Ketika Senopati Kediri membuat benteng keliling di sekitar Kota Gede, Panembahan Senopati pernah menegur beliau, Senopati Kediri, kenapa tembok ini tidak ada lubang untuk meriam sebagai pertahanan? Panembahan Senopati Kediri menjawab, nyuwun pangapunten, sinuwun junjungannya, kalau ada musuh dari Brangwetan, jangan dihadapi dari dalam keraton, namun harus dihadapi dari luar keraton. Sebelum musuh mendekat ke pusat Mataram di Kota Gede ya, bukan Imogiri tadi, nyebut Imogiri, bukan Kota Gede ya. Jadi tembok-tembok Kota Gede itu bukan Imogiri ya. Tadi kalau nggak salah Bob nyebut Kota Imogiri, bukan. Yang Bob maksud adalah Kota Gede. Tembok-tembok di Kota Gede ini yang membangun adalah beliau. Sebelum musuh masuk ke Kota Gede harus dihadapi dulu oleh pasukan Mataram. Karena Panembahan Senopati pernah mendengar ramalan bahwa nanti Mataram akan digempur oleh pasukan Brangwetan. Dan ini kenyataannya terjadi betul, kawan-kawan sekalian. Kira-kira tahun 1593-94, ya, 93-94, pasukan Brangwetan yang dipimpin oleh dua adipati, yaitu Adipati Gending dan Adipati Pesagi, itu memimpin pasukan dari Brangwetan yang berkumpul di Madiun untuk menggempur Mataram. Ada dua, dari lereng Gunung Lawu dan dari daerah ini, Taji ya, Taji itu daerah Klaten ini.
terjadilah pertempuran di sekitar sini, kawan-kawan sekalian, dan salah satu Senopati Mataram ditunjuklah Senopati Kediri. Karena Senopati Kediri ketika ditegur oleh Panembahan Senopati ketika membuat benteng tersebut, pernah menyatakan bahwa kalau ada pasukan mau menyerang kota gede atau Mataram harus dihadapi di luar keraton, dan kalau itu terjadi beliau siap untuk menjadi senopatinya mengusir. Nah saat itulah tahun 1593-94 terjadi serangan besar-besaran dari Brawetan. Salah satu senopati yang memimpin adalah beliau. Ini Panembahan Senopati Kediri, dan beliau nanti gugur di daerah Uteran ya. Uter itu ada yang menyebut daerah Madiun, Uteran, di daerah Uter. Ya. Ada yang menyebut Uteran itu adalah Madiun, namanya ada wilayah atau kawasan disebut Uteran. Ada juga yang menyebut Uter itu adalah Nguter. Nguter itu Sukoharjo. Berarti ya Sukoharjo sebelum Klaten itu adalah Sukoharjo. Kelihatannya jadi lebih tepatnya sebetulnya adalah di Nguter. Beliau gugur ketika duel dengan Adipati Pesagi. Adipati Pesagi ini adalah paman daripada beliau, Senopati Kediri. Dan ini sudah bermusuhan antara paman sama keponakan ini ketika di Kediri. Apakah Adipati Pesagi ini adik dari Pangeran Mas? Mbok belum tahu datanya itu, tapi disebutkan adalah paman dari Senopati Kediri. Dan jenayah Senopati Kediri dari Uteran, mungkin dari Utara Sukoharjo sana, mau dibawa ke Mataram. Di tengah perjalanan ada utusan Panembahan Senopati kepada pembawa jenayah ini untuk dimakamkan di Wedi dekat Sunan Bayat. Kawan-kawan sekalian, Wedi ini kira-kira ke makam Sunan Bayat ya 5-7 kilo dari Bayat. Karena ini berada di Pasar Bayat. Sebelum Pasar Bayat dari kota Klaten, itu nanti ada belokan ke kiri, itulah Dukuh Klumutan. Beliau dimakamkan di sini. Ini kan sekalian sekelumit sejarah, perjalanan sejarah dari Senopati Kediri. Tokoh bangsawan lokal Kediri yang membelot, mengabdi kepada Panembahan Senopati. Karena hak, ya bukan hak. Dulu itu Adipati itu adalah turun-temurun dari putra bapak ke anak. Namun ketika ayahnya beliau meninggal dunia sebagai Adipati Kediri, yaitu Pangeran Mas, Adipati Surabaya atau Pangeran Surabaya lebih memihak kepada Raden Jalu sebagai penggantinya. Dan ini membuat sakit hati beliau bersama 3 orang adiknya, yaitu Kertimongso, Kartimongso, kemudian Surodipo, dan Raden Jejanggu. Setelah kematian daripada Senopati Kediri ini, 3 adik daripada Senopati Kediri mendapat penghargaan dari Panembahan Senopati. Ini disebutkan kawan-kawan sekalian di sini. Ini disebutkan bahwa kematian beliau nanti Panembahan Senopati memberikan penghargaan kepada 3 adik Senopati Kediri setelah sedonya beliau dan dimakam di Wedi ini, yaitu Sorodipo diangkat menjadi adipati dengan gelar Tumenggung Martoloyo. Nah ini ada teka-teki untuk mendapat lagi Tumenggung Martoloyo itu adalah adik daripada Panembahan Senopati Kediri. Kemudian Sorodipo ini nama untuk Kartimongso. Kartimongso diangkat menjadi Tumenggung Sorodipo, dan Raden Jagu atau Pangeran Jagu diangkat menjadi bupati dengan gelar Tumenggung Suponto, bukan Uposonto tapi Suponto. Itu kan sekalian. Dan diberi tanah, diberi kedudukan, jabatan karena jasa-jasa beliau terhadap Mataram. Dari perspektif Mataram, beliau adalah pahlawan. Dari perspektif Kediri, mungkin dia adalah pembelot. Karena tidak mendukung rakyat Kediri mempertahankan gemburan Mataram. Luar biasa, di awal-awal berdirinya Mataram, pasukan-pasukan Mataram meluluh lantakkan seluruh Brawetan. Dan
Ini yang perlu dicatatkan kan sekalian. Dari penerusan Om Bob ini, di awal-awal berdirinya Mataram, Panembahan Senopati menghancurkan kadipaten-kadipaten yang notabene adalah penerus daripada Trah Demak. Karena penguasa-penguasanya adalah Trah Demak. Buktinya apa kawan-kawan sekalian? Yang pertama, Aryo Pangiri, Adipati Jipan, Adipati Pajang, atau Sultan Pajang bahkan, digempur oleh Panembahan Senopati bersama Sunan Benowo. Dan nanti beliau dipulangkan ke Demak, menjadi Adipati Demak. Nanti Aryo Pangiri hijrah ke Banten. Kemudian, Trah Demak lagi yang dihancurkan oleh Panembahan Senopati, yaitu Madiun. Madiun merupakan Trah Demak. Bahkan putra bungsu daripada Sunan Prawoto, yaitu Panembahan Timur atau Panembahan Kusumono, tahun 1590 diluluh-lantakkan dengan taktik tipu muslihat dari Panembahan Senopati yang mengaku pura-pura kalah, menyerah, dan yang diutus adalah kerabat Demak sendiri. Siapa itu? Yaitu Ratu Adisoro, Nyai Adisoro, yang tidak lain adalah Roro Prihatin, putra dari Sunan Prawoto. Kemudian tahun 1591 Kediri. Saat itu Kediri dijabat oleh Trah Demak, yaitu Raden Jalu atau Sunan Demang, yang merupakan putra dari Panembahan Wiro Asmoro. Berarti merupakan cucu dari Sunan Prawoto. Sunan Prawoto adalah Sultan Demak setelah Raden Sultan Trenggono Seto. Dan yang terakhir, Trah Demak terakhir yang dihancurkan oleh Panembahan Senopati adalah Kalinyamat atau Jepara. Itu dihancurkan tahun 1590 96 ya, 99 ya. Aryo Jepara itu ditaklukkan ketika Jepara atau Kalinyamat sudah tidak dipegang oleh Ratu Kalinyamat, namun dipegang oleh Aryo Jepara. Itu dihancurkan oleh Panembahan Senopati tahun 1599. Betul, 99. Karena 1 tahun sebelum pemberontakan Pragolopati. Kalinyamat hancur. Karena begitu kuatnya benteng Kalinyamat yang terkenal dengan peristiwa Bedahing Kalinyamat. Itulah awal-awal ekspansi pasukan Mataram menaklukkan Brangwetan. Surabaya masih kuat berdiri sampai nanti Sultan Agung menaklukkan Surabaya di era Sultan Agung. Pun dengan Madura juga ditaklukkan oleh Sultan Agung. Ini karena nanti Panembahan Senopati Sedo tahun 1601, berarti selama 10 tahun dari tahun kurun waktu 1587 sampai 1600 persis beliau ekspansi terus. Jadi pemerintahan Panembahan Senopati itu dari tahun 1586 sampai 1600 memperluas, meletakkan dasar pondasi Mataram yang kuat, menaklukkan sebagian besar Brangwetan. Dan sebelum Obop tutup, kawan-kawan sekalian, ketika penyerangan Brangwetan tahun 1593-94 tadi itu, pasukan Brangwetan dipimpin oleh Adipati Pesagi dan Adipati Gending. Adipati Gending nanti ditangkap oleh Panembahan Senopati, disowankan kepada Panembahan Senopati. Kalau Adipati Pesagi jelas sudah gugur, sampiuh dengan beliau Panembahan Senopati Kediri. Namun Adipati Gending ini nanti diampuni menjadi pembantu atau ya bukan pembantu dalam arti harfiah bantu, tapi untuk menjadi abdi, menjadi abdi salah satu putra Panembahan Senopati yang bernama Raden atau Pangeran Puger atau Raden Kentul Kejuron. Dan nanti ketika Panembahan Senopati Sedo dan Pangeran Puger nanti menolak Panembahan Anyokorowati menjadi raja pengganti Panembahan Senopati, beliau nanti menjadi Adipati Demak. Pangeran Puger atau Raden Kentul Kejuron, beliau nanti Pangeran Puger bersama seluruh keluarga dan abdi-abdinya termasuk Adipati Gending ikut ke Demak. Dan Adipati Gending ini adalah salah satu
orang yang ngompori, menghasut Pangeran Puger untuk memberontak kepada Mataram di bawah Nyokrowati, Adipati Gending. Ini berasal dari Berangwetan. Itulah. Jadi kalau menurut sejarah itu nanti kawan-kawan sekalian kita bisa menemukan, menyambung satu persatu. Inilah kawan-kawan sekalian sekelumit tentang tutur Om Bob terkait dengan sejarah dari Senopati Kediri. Seorang tokoh dari Kediri yang mencari suaka politik ke Mataram karena sakit hati tahta Adipati Kediri tidak jatuh ke tangan beliau, namun diberikan kepada oleh Pangeran Surabaya, diberikan oleh orang lain yaitu Raden Jalu atau Sunan Demang, putra dari Panembahan Wiraswara yang dari Transdemak. Karena memang Wiraswara atau Adipati Demang ini atau Adipati Jalu ini bukan asli Kediri, karena memang datang dari Demak yang hijrah ke Kediri dan menjadi syiar Islam. Syiar Islam, termasuk Sunan Demang atau Raden Jalu ini juga seorang penyiar Islam. Karena nanti beliau, Raden Jalu ini menurunkan Demang II, menurunkan Kiai Abdul Mursad, Kiai Abdul Mursad menurunkan Kiai Anom Basari Caruban Madiun, Anom Basari menurunkan Kiai Muhammad Besari, hingga nanti ke Kiai Hasan Basari, yang merupakan sesepuh-sepuh pondok pesantren Tegal Sari, Gebang Tinatar Ponorogo. Ini kawan-kawan sekalian, silakan dilengkapi apa yang Om Bob tuturkan tentang Senopati Kediri. Beliau sunyi, jauh dari Kediri, gugur membela Mataram, dan atas titah Panembahan Senopati tidak dimakamkan di Kota Gede atau di keluarga besar Mataram, namun jauh dari pusat pemerintahan Mataram, jauh dari Kediri, sunyi, sepi di Kecamatan Wedi ini. Kurang lebihnya Om Bob mohon maaf atas penuturan Om Bob ada yang kurang berkenan. Nah, Om Bob menuturkan ini, apa yang Om Bob tuturkan ini dari beberapa buku. Ini dari The Graph juga menyebut ini di awal kejayaan Mataram, kemudian Babat Keraton ini yang di dalamnya juga mengutip banyak dari Babat Tanah Jawi yang dikutip oleh The Graph. Kurang lebihnya mohon maaf kawan-kawan sekalian. Salam udut kawan-kawan sekalian dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.